Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti
dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan, ayo salam kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Saya percaya Tuhan begitu baik bagi setiap kita, amin. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang baru bagi setiap kita, amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kalabarata kalabashikila barata kalabarata kalabasyakarata kalabash. Hura barata kalabarata kalabarata kalabashikila barata kalabarata kalabarata kalabo. Engkau sungguh baik Tuhan. Oh Yesus, Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bisa hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan, di GBI Pantai Permata Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk berjumpa pribadi dengan Engkau Tuhan. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan, untuk ikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan akan memberikan semangat yang baru, api yang baru, kasih mula-mula yang baru bagi setiap kami ya Bapa. Sehingga semakin hari kami semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Kami berharap kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah Tuhan mengecewakan Tuhan setiap kami ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau memberikan kami hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Kami percaya pada saat kami memiliki hati yang setia, Tuhan akan memberikan roh hikmat dan pengertian yang ilahi bagi setiap kami Tuhan. Apa yang tidak pernah Tuhan kami alami, kami akan alami bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala hal yang indah Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kami, itu karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kirimkan doa orang-orang yang baik Tuhan di dalam sekitar kami Tuhan. Kami bisa saling membangun Tuhan, saling mendoakan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir akan terjadi di wadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Kau sungguh baik Tuhan, dan teramat baik Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya dengan sakit penyakit Tuhan, kami datang ke tempat ini Tuhan akan sembuhkan oleh biodara Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Tuhan yang akan menghibur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, siapkan hati kami Tuhan, sehingga kami bisa memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita semuanya berjiwa muda, amin. Amin. Tidak ada yang jaim di tempat ini. Mari kita berjoget menari untuk Tuhan, amin. Amin. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya! Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan. Mari angkat kedua tangan kita. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan. Ayo, mari lebih semangat lagi katanya. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau
Tuhan baik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini
Haleluya. Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Amin. Amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa, Kau memberikan kami wadah sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini di tempat ini. Dan saya percaya setiap kita akan dilawan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mataku tertuju padamu, senap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sungguh-sungguh kita mulai dari awal. Mataku tertuju padamu, senap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu
dalam hati kami Tuhan. Setiap hidup kami mau berserah kepada Engkau ya Bapa. Serahkan pada, bimbinglah kami Yesus, bimbing aku. Kami percaya ada rencana yang besar Tuhan. Masuk rencana bagi kami Tuhan. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan harimu. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan Yesus, sebut namanya saudara. Sebut namanya saudara. Dan saudara mau mengikuti dengan Tuhan. Yes Lord Jesus. Ya Bapa. Shikila la 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 barata la 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 barata la bashi. Urata kala barata la 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 barata la basha karata kala barata la basha karata kala bu. Ya Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau buka hati untuk Engkau Tuhan. Bagi kami yang hadir Tuhan di tempat ini Tuhan, bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan, jikalau kami memiliki hati yang keras Tuhan, hati yang angkuh Tuhan, hati yang congkak Tuhan, kami minta ampun Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kami kerendahan hati Tuhan. Curahkan Tuhan belas kasihan-Mu bagi kami Tuhan. Bahkan Tuhan, kami mau mengalami Tuhan di mana Tuhan pada saat kami berdoa dengan Engkau Tuhan, ada kasih yang Kau alirkan Tuhan bagi kami Tuhan. Berikan Tuhan kami telinga yang peka Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Setiap pagi kami saat teduh membangun hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Kau memberikan kekuatan yang baru bagi kami ya Bapa. Shikila la 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 takala la 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 baratakala bashaka bashaka la takala baratakala baratakala bashikila takala baratakala huratakala la 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 baratakala baratakala bashaka la baratakala bu. Bangun kerinduan kami Tuhan dengan Engkau Tuhan Yesus. Bila setiap kami Tuhan memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan menjadi bagian kami Tuhan. Kami membangun Tuhan di tempat ini Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Ya
Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kami mengundang pasangan untuk maju ke depan. Akan budi ku cinta Kau. Mari kita sembah Dia. Rata karala basikirana masikuriala basakarana masikirada bayarala basikirada basyande. Haleluya. Kuriana basikirala basyima. Terima kasih Yesus, Engkau baik Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Bapa. Engkaulah Raja dan Tuhan kami, Engkaulah Allah dan Bapa kami. Ya Rama Sikira Rama, Ya Rama Sikira Rama Syande. Haleluya, 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 Haleluya. Rama Sikira Rama, Rama Sikira Rama Syande. Kasih, kasih, kasih. Anugerah-Mu Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang
nyanyikan anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi kita katakan sungguh-sungguh anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. kasih dan sayang-Mu, Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. beri kemuliaan buat Tuhan. Kasih dan sayang-Mu adalah sumber kekuatan bagi kami. Kasih dan sayang-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kasih sayang-Mu selalu ada di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Engkau telah mengundang kami. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat kami. Sehingga cuaca mendukung kami, kesehatan mendukung kami, kesempatan mendukung kami untuk hadir dalam undangan di gereja-Mu di tempat ini. Kami tahu sorga sudah hadir di tempat ini. Sorga ingin memberkati kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Roh Kudus, sehingga tidak ada satu orang pun yang pulang dari tempat ini dengan tangan hampa, tapi semuanya membawa pulang harta benda sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami kefokusan, berikan kami rasa menghormati hadirat Tuhan, berikan kami pengertian dan pewahyuan yang baru, sehingga kami semua pulang diperbaharui dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berbicaralah. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pemusik boleh kembali. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti mendatangkan kebaikan. Hari ini kita akan mendapat sesuatu yang baru dari Roh Kudus. Firman-Nya lama, pewahyuannya baru. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak pernah berhenti berkarya buat kita semua. Yang mengerti katakan yes. Dan saya percaya hari ini kita akan mendapat
sebuah pengertian bagaimana kita memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu berhubungan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Ada benang merah yang akan Tuhan sampaikan supaya kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Tetapi unik, sangat unik firman Tuhan hari ini, sederhana tapi luar biasa. Saya percaya kita sudah mendengar firman ini, tetapi perenungan yang disampaikan hari ini adalah perenungan sorga yang luar biasa. Dan sorga mau kita semua diberkati. Amin. Siap untuk menerima berkat Tuhan? Haleluya. Kita akan buka firman Tuhan Lukas 17 ayat 5. Tema khotbah kita hari ini adalah iman yang berkemenangan. Kita mulai dari Lukas 17 ayat 5 dulu. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Perhatikan di sini rasul. Katakan rasul. Siapa itu rasul? Mari kita buka Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Amin. Ini adalah 5 jabatan Roh Kudus. Yang dimulai atau posisi pertamanya adalah rasul. Rasul berjumlah 12 orang. Tapi tidak semua rasul yang akhirnya selamat. Tapi rasul adalah murid pertama Tuhan Yesus dan dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita orang pilihan Tuhan. Tetapi tidak semua orang pilihan Tuhan bisa selamat. Karena dalam hal ini 12 rasul yang terpilih, salah satunya adalah Yudas. Yudas terjatuh karena menjual Yesus. Kecintaannya kepada Tuhan boleh dikatakan kalah dengan kecintaannya terhadap Mammon. Makanya dari situ keluar nats, saingan Tuhan adalah Mammon. Tetapi saya tidak akan bahas ke sana. Roh Kudus mengajarkan kita bahwa rasul adalah murid terdekatnya Tuhan Yesus. Makan bersama-sama Tuhan Yesus, pelayanan bersama-sama Tuhan Yesus, tidur bersama-sama Tuhan Yesus, suka duka bersama-sama Tuhan Yesus. Rasul adalah murid terdekat dengan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus memberikan kita rahasia percakapan antara Yesus dengan para rasul. Antara Yesus dengan murid-murid terdekat. Dan itu luar biasa dan sifatnya private. Bukan kepada murid, tapi kepada rasul. Dan rasul adalah jabatan Roh Kudus. Artinya betul-betul posisi yang luar biasa, utama, dan sangat dekat dengan Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Kembali lagi kepada Lukas 17 ayat 5. Ketika dalam sebuah presentasi, sebuah pengajaran, sebuah nasihat yang Yesus berikan, tiba-tiba ada pertanyaan dalam presentasi tersebut. Presentasi yang diberikan Yesus, berbagai nasihat yang diberikan Yesus kepada para rasul, dan tiba-tiba selesai daripada presentasi tersebut, selesai daripada pengajaran tersebut, rasul-rasul bertanya, tambahkanlah iman kami. Bahkan lebih lagi bukan sebuah pertanyaan, tapi sebuah permintaan. Biasa sebuah presentasi itu ditanya, ada yang mau bertanya? Ternyata pertanyaan ini berubah jadi sebuah permintaan. Tambahkanlah iman kami. Dan ini pertanyaan para rasul. Artinya mengandung suatu kandungan yang sangat amat penting. Katakan penting. Sekarang pertanyaannya, kenapa rasul-rasul ini tiba-tiba bukan hanya bertanya tetapi meminta? Ada apa
apa di kasus-kasus sebelumnya? Ada apa konteks Alkitab di ayat sebelumnya? Coba kita lihat ayat 4, kita mundur satu ayat. Tuhan Yesus bilang begini, di ayat sebelumnya. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ternyata Tuhan Yesus berbicara tentang sebuah pengampunan. Sebuah kasih untuk mengampuni. Tidak mudah mengampuni orang. Karena orang yang menyakiti bisa meninggalkan bekas luka. Bisa ketakutan, bisa kesedihan, bisa kekecewaan. Bisa juga akar pahit, kepahitan. Yang jelas ini adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Mudah untuk dikatakan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Tidak semua hamba Tuhan bisa mengampuni dari dalam hatinya. Apalagi jemaat Tuhan. Pak, kok Bapak bisa ngomong gitu? Ya, kenyataannya seperti itu. Hamba Tuhan banyak mengajar tentang mengampuni. Tapi belum tentu bisa mengampuni. Bisa mengatakan saya mengampuni, tapi setelah itu ada 3 kondisi setelah pengampunan itu dilepaskan. Pertama, mengampuni, benar-benar mengampuni. Mengampuni, pura-pura mengampuni. Mengampuni, tapi dianggap saya tidak akan berhubungan lagi dengan. Posisinya netral. Antara tidak pura-pura atau tidak benar-benar, tetapi di tengah-tengah, netral. Kenapa? Karena yang menyakiti bukan orang terdekat. Kalau yang menyakiti orang terdekat, mau tidak mau, seiring waktu, ya, itu bisa diampuni. Jadi rahasia pengampunan itu adalah hubungan kasih. Kalau orang tidak mempunyai hubungan kasih, dia bisa mengampuni. Tapi pada prinsip kenyataannya, realitanya, ya udah saya ampuni, tapi saya nggak mau hubungan lagi sama dia. Benar atau benar? Banyak yang begitu. Alasannya apa? Saya tidak mau berdosa di hadapan Tuhan, tapi saya tidak mau terjebak lagi dalam dosa, kan? Itu hikmat dari para jemaat Tuhan. Tapi ada juga yang benar-benar mengampuni. Artinya ketika mengampuni, hubungan itu kembali lagi. Tapi yang namanya bambu ditancapkan di tanah, kalau tanahnya bisa berteriak, dia akan bilang sakit. Karena menimbulkan lubang, tusukan. Sekalipun sudah diampuni, bambu itu dilepaskan, tetap bekas lubang itu ada. Artinya ketika ada keributan, ada masalah, sekalipun terjadi pelepasan pengampunan, hubungannya tidak akan seperti dulu lagi. Tidak akan sama seperti dulu lagi. Itu yang namanya luka. Benar-benar sudah mengampuni, benar-benar sudah mengampuni, tapi masih ada luka. Artinya apa? Hanya Tuhan yang tahu isi hati kita, apakah kita benar-benar sudah mengampuni atau belum mengampuni. Secara kasat mata sudah terlihat hubungannya, tapi secara hati Tuhan yang tahu. Itu yang dikatakan sebenarnya pura-pura mengampuni. Padahal kelihatannya seperti dilihat oleh manusia, karena manusia melihat dengan mata, itu sudah mengampuni. Lagi-lagi hubungan kasih kuncinya. Suami istri ribut gak? Pasti ada ribut. Tidak ada suami istri yang tidak pernah ribut. Kenapa? 2 pribadi yang berbeda dijadikan satu dalam pernikahan yang kudus. Tapi dalam keributan itu terjadi pendewasaan. Dalam keributan terjadi pengenalan yang sempurna. Saling melengkapi, saling mengisi, saling memberkati, saling mengampuni. Tak kenal maka tak sayang, kata peribahasa begitu. Ya. Pacaran kan fotokopi yang keluar. Menikah dokumen asli yang kelihatan. Mau mundur balik? Nggak bisa, sudah menikah. Karena menikah adalah sebuah komitmen. Lagi-lagi hubungan kasih. Sehingga rasul-rasul ini bukan hanya
bukan hanya bertanya, tetapi meminta. Karena rasul-rasul ini sudah mengerti bahwa mengampuni itu tidak mudah. Untuk menghilangkan rasa sakit, menghilangkan masalah, menghilangkan ketakutan, menghilangkan kegelisahan. Ya, kalau bahasa gaulnya gabut. Ya, orang gabut. Kemarin saya nonton film engineer elektronika. Dia bikin satu rangkaian penangkap kecoa. Dia jago, mekaniknya jago, saya lihat desainnya jago. Jadi ketika kecoa itu terjebak, lalu diputar, dikeluarkan lagi, kecoanya linglung, dia ikutin jalan, lalu kejebak dipukulin pakai sapu lidi. Itu gabut namanya. Orang galau. Saking pinternya dia galau, dia bikin alat yang begitu untuk dia bikin ketawa. Jadi memang luar biasa. Nah, cuma saya mau perkatakan begini. Rasul-rasul tahu gimana susahnya untuk menghilangkan kepahitan, kekecewaan. Bahkan gara-gara hal tersebut, gara-gara permasalahan tersebut, hari-harinya nggak ada sukacita. Kerja tuh salah-salah. Dan itu nggak mudah untuk melakukan itu. Karena kita nggak punya kekuatan untuk memberikan pengampunan. Makanya mereka mengerti dan bukan bertanya, tetapi meminta setelah presentasi yang Tuhan Yesus berikan. Minta apa? Tambahkanlah iman kami di ayat 5. Supaya apa? Ketika kami punya iman, kami bisa melewati hal-hal yang asing. Ayat 5. Jadi ketika kita mengerti hal ini, kita perlu iman. Tambahkanlah iman kami. Ini kata rasul-rasul. Tapi apa kata Tuhan Yesus di ayat 6? Ayat 6 dikatakan begini. Demikianlah firman Tuhan, jawab Tuhan. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Coba tampilkan PowerPoint yang pertama. Dulu saya pernah bagikan, kemarin saya cari, saya bongkar rumah nggak dapat. Biji sesawi ini sebesar ini, sangat kecil. Biji yang paling kecil, benih yang paling kecil, namanya biji sesawi. Sangat kecil. Dulu waktu saya dari Israel, saya sempat bagikan, saya lupa berapa tahun yang lalu. Kemarin saya cari, saya bongkar rumah nggak ketemu lagi. Kayaknya sudah dibuang. Karena mungkin bijinya sudah tumbuh kali ya, mungkin. Dia ada dibuang. Jadi saya akhirnya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu cari aja di Google, lalu bikin presentasinya. Biar mereka bisa melihat, Tuhan bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi ini, maka kamu bisa memindahkan pohon ara. Sudah kelihatan ya ukuran biji sesawi sebesar ini ya. Bagaimana dengan pohon ara? Coba lihat pohon ara. Nah ini pohon ara. Ini orang-orangnya nih. Itu ada orang-orang kecil-kecil itu. Yang pakai baju putih di bawah itu orang-orang itu. Jadi pohonnya sebesar itu. Di sini ada satu lawan kata. Biji yang kecil, pohon yang besar. Artinya dengan biji yang kecil, bagaimana mungkin bisa memindahkan pohon yang besar? Sesuatu yang kecil, bagaimana mempunyai kuasa yang besar? Untuk memindahkan pohon ara ini berarti memindahkan ya, bukan memotong. Ingat kata-katanya, memindahkan. Artinya apa? Kalau dipindahkan, akar-akarnya ikut kecabut. Dipindahkan. Kalau kita memindahkan pohon ini, kita nyabut. Saya percaya ada alat berat yang luar biasa yang sudah bisa mengangkat pohon ini, lalu dipindahkan ke laut. Dan ini tidak mudah. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia ajarkan kita. Nanti kita akan belajar bagaimana aplikasinya. Karena ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya ada aplikasinya. Jadi pulang dari tempat ini, ada perkara-perkara besar yang Tuhan akan perlihatkan buat kita. Ya, ini penting. Ini penting. Saya percaya ini dibutuhkan. Ini dibutuhkan kita. Dan Tuhan Yesus bukan hanya berbicara satu kali tentang iman biji sesawi. Tuhan Yesus juga berbicara pada saat anak yang kena penyakit ayan.
Coba buka Matius 17 ayat 20. Kita lompat dulu. Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Katakan amin. Coba lihat PowerPoint yang halaman ketiga, Roy. Yang halaman ketiga, PowerPoint halaman ketiga. Ini iman sebesar biji sesawi, tetapi berbicara tentang gunung. Ini halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Biji sesawinya kecil, gunungnya besar. Tuhan Yesus berkata 2 kali dalam 2 ilustrasi. Biji sesawinya sama, imannya sama, ukurannya sama. Iman yang kecil. Tapi yang dipindahkannya besar-besar. Yang pertama pohon ara, yang kedua gunung. Waktu Tuhan Yesus berbicara pada seorang anak yang berpenyakit ayan, itu ada di Markus 9 dan Lukas 9. Paralel kisahnya ada di situ. Tetapi yang kita mau pelajari, bagaimana iman kita yang sebesar biji sesawi bisa membuat hal-hal besar. Itu yang kita mau pelajari. Makanya temanya iman yang berkemenangan. Kita akan belajar ayat ini. Oke. Artinya, untuk melakukan hal-hal yang besar, perkara yang besar, tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Kita cuma perlu iman sebesar biji sesawi. Katakan iman biji sesawi. Dan kita sudah lihat ukurannya kecil. Ya. Itu yang pertama dan utama. Setelah itu akan ada perkara besar. Kita kembali ke Lukas 17 ayat 6. Kembali ke Lukas 17 ayat 6. Ya. Perhatikan rahasianya di sini. Ketika kita mempunyai iman sebesar biji sesawi, lalu terjadi perkara besar, apa yang harus dilakukan? Berdasarkan firman ini. Yang bisa jawab? Diawali dengan iman sebesar biji sesawi, tapi diakhiri dengan perkara besar. Proses apa yang dilakukan di tengah-tengah ini? Coba baca pelan-pelan, minta pengertian dari Roh Kudus. Harus apa kita? Harus apa? Harus berkata. Kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata. Katakan berkata. Salah satu deklarasi iman adalah dengan perkataan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang suruh berkata? Siapa yang suruh berkata? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Jawab Tuhan. Siapa yang bicara ini? Tuhan Yesus. Artinya ketika kita berkata, itu harus selaras dengan perkataan Tuhan. Benar apa benar? Ya. Jawab Tuhan. Artinya ketika kita meminta sesuatu, Tuhan menjawab. Ya enggak? Berdoa lebih banyak bertanya, berbicara, atau lebih banyak mendengar? Jujur. Kalau kita berdoa lebih banyak berbicara atau mendengar? Ya, doa. Kenapa kok tidur? Lebih banyak mendengar, Pak, jenuh. Tiduran capek. Rata-rata kita berdoa lebih banyak berbicara daripada mendengar. Salah nggak? Enggak. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa Bapa kami.
tetapi berikan juga jeda waktu untuk kita mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Berdoa sama saja berkomunikasi. Berkomunikasi yang sempurna bukan hanya berbicara, tapi juga mendengar. Yang mengerti katakan amin. Makanya, perhatikan di sini, jawab Tuhan. Ketika Tuhan menjawab, Tuhan berkata-kata, Tuhan memerintahkan, dan kita perkatakan, maka iman yang sebesar biji sesawi akan bisa memindahkan gunung dan juga memindahkan pohon ara. Bukan karena imannya. Rasul berkata untuk meminta kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Bukan karena imannya, tapi dengan siapa kita berjalan. Dengan siapa kita meminta. Bukan karena tambahkan iman, bukan karena porsi iman, tapi dengan siapa kita meminta, dengan siapa kita beriman. Dia punya kuasa yang besar, melebihi biji sesawi. Dengan kondisi apa yang kita deklarasikan itu adalah perkataan dari Tuhan. Sekarang pertanyaan berikutnya akan menjadi satu step lagi. Jadi Pak, bagaimana kita tahu bahwa itu jawaban dari Tuhan? Bukan jawaban dari isi hati kita. Bukan dari keinginan kita. Bukan dari keinginan Tuhan, tapi keinginan kita. Jawabannya adalah di ayat 5. Mundur satu step. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Yang bertanya siapa? Hubungan rasul bagaimana dengan Yesus? Sangat amat dekat. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita nggak akan tahu jawaban Tuhan. Pak, bagaimana kalau dalam pelayanan, Pak? Tiba-tiba kita dihadapkan dengan satu pelayanan yang kelihatannya mustahil dan mustahil. Tahu ya, mustahil buat laki-laki, mustahil buat perempuan, mustahil dan mustahil. Bagaimana? Satu hari saya ikut KKR di Jawa Timur, di Sidoarjo. Saya ikut KKR bersama tim ke sana. Dan di KKR itu ada tenda orang sakit. Biasa kalau KKR Paniko sekarang sudah nggak ada lagi. Itu ada tenda orang sakit. Setiap orang sakit itu dikasih label. Ada namanya dan jenis penyakitnya. Jadi semua tuh yang duduk di tenda orang sakit tuh dikasih kursi, ada labelnya. Ya. Ada yang mah, ada yang migrain gitu ya. Ada yang lumpuh, ada yang buta. Itu dikasih labelnya. Jadi waktu itu saya belum jadi gembala. Saya masih pendoa syafaat. Lalu saya ditugaskan ke tenda orang sakit. Jadi seperti biasanya saya sebelum berdoa, saya doa keliling. Jadi saya kelilingin itu tenda orang sakit, saya doa keliling dulu. Setelah doa keliling, baru saya berdoa bolak-balik. Tunggu yang mana Tuhan minta. Tiba-tiba Tuhan berbicara. Nah, kamu lihat gak anak laki-laki yang di depan itu? Iya, saya lihat Tuhan. Cakep kan? Iya, cakep Tuhan. Mukanya cerah banget. Kamu doain dia. Siap Tuhan. Saya dilatih untuk jadi pendoa syafaat yang taat kepada Tuhan. Apapun yang diperintah saya taat. Saya datang dengan rasa percaya dan iman yang berkemenangan. Begitu sampai di tempat, saya baca dulu labelnya. Ternyata anak itu tidak bisa mendengar. Wow. Kalau kepala pusing gampang, migrain masih ada rasa percaya diri. Mah oke lah. Kalau tidak bisa mendengar, hati pun bergetar. Saya bilang, Bu, ini anaknya gak bisa mendengar, kenapa? Kecelakaan Pak. Sudah dibawa ke dokter sampai ke Singapura, gak bisa sembuh. Sudah habis banyak. Oh gitu. Iya. Lalu Roh Kudus bilang gini sama saya, nanti kalau sudah mendengar, tuntun dia terima Yesus.
Saya bilang, Tuhan ini ada aja belum sembuh, udah suruh terima Yesus gitu kan. Jadi saya bingung, saya bilang gini sama Roh Kudus, Tuhan, doanya gimana? Doanya gimana? Saya agak antara iman dengan mata. Mata melihat, iman bersepakat sama Tuhan. Tapi mata mempengaruhi pikiran, ini benar apa enggak, bisa apa enggak kan gitu. Tapi Roh Kudus bilang gini, kamu doanya sederhana nak. Kamu pegang telinganya, lalu berkata, Ephata, dalam nama Tuhan Yesus. Karena yang mengerjakan Tuhan Yesus, bukan iman kita. Semua akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan saya percaya itu suara Roh Kudus. Saya pegang telinganya, dua-duanya dengan tangan saya. Lalu saya berkata, Ephata, dalam nama Tuhan Yesus. Sederhana, saya gak pakai doa, ya Tuhan kau baik, gak ada begitu. Saya cuma berkata, Ephata, dalam nama Tuhan Yesus. Deklarasikan yang Tuhan perkatakan kepada kita. Apa yang terjadi? Setelah itu saya tutup telinga kirinya, saya bicara ke telinga kanannya. Saya bilang gini, kalau kamu dengar, kamu bilang Tuhan Yesus. Saya bilang begini. Tiba-tiba anak itu bilang, Tuhan Yesus. Mamanya kaget, sebenarnya langsung lihat. Coba bilang sekali lagi Tuhan Yesus. Saya bisikin ke tangan. Dia bilang, Tuhan Yesus. Lalu mamanya bilang, kamu beneran bisa dengar? Iya, Ma. Lalu saya tutup lagi tangan kanannya, saya bicara ke telinga kiri. Dengan perkataan yang sama. Dan puji Tuhan, hari itu, anak itu disembuhkan secara total. Beri kemuliaan buat Tuhan. Apa yang terjadi? Saya tuntun terima Yesus. Mamanya nangis-nangis. Terharu. Dan saya cuma bilang, Ibu, bilang Tuhan Yesus baik. Itu bukan kuat gagah kita. Tapi karena firman Tuhan yang dideklarasikan. Iman sebesar biji sesawi. Yes, saya sendiri agak ragu. Saya sendiri agak khawatir. Tapi saya punya kepercayaan walaupun sebesar biji sesawi. Bukan masalah porsi iman. Tapi yang terpenting adalah kita percaya sama Tuhan Yesus yang besar. Hal ini terulang 2 kali Bapak. Bahkan berkali-kali dalam hidup saya. Satu saat saya ke Bromo. Saya ulang lagi cerita ini. Boleh pinjam tasnya Mami? Apa? Saya pergi ke Bromo bersama anak istri saya. Ini adalah tas perempuan, jadi laki-laki jangan pakai tas kayak gini. Bahaya. Kenapa tas perempuan besar? Karena perempuan pikirannya kompleks. Kalau laki-laki yang terpenting di dalam isinya biasanya uang sama kartu. Kalau perempuan, saya percaya di dalam ini ada minyak angin, ada koyo, ya, ada make up, ada uang, ada kerjaan juga flash disk. Jadi wanita itu kompleks, seperti kantong Doraemon, apa juga ada. Makanya kalau kita bicara sama seorang wanita, pasti pembicaranya bisa ke kanan, ke kiri, ke tengah, utara, timur, barat, selatan. Kalau laki-laki lebih fokus. Kita misalnya lagi bicara tentang ayam, itu bisa lari ke rumah. Beda sekali, jadi kita nggak ngerti, ini sih ngomong apa ini istri saya. Baru saya tanya, sebenarnya tujuannya ngomong apa? Rumah, oh saya ngomongin ayam. Jadi sebagai laki-laki kita harus sabar. Karena perempuan biasanya begitu, dia multitasking. Ya, dia multitasking. Iya dong, dia ngurus rumah juga, dia ngurus anak juga, dia ngurus. Karena memang takdirnya seperti itu, makanya dia penolong yang sepadan. Kalau laki-laki fokusnya apa? Cari uang. Selesai. Gitu. Nah, itu bedanya laki sama perempuan. Kalau perempuan kompleks, makanya tasnya besar.
Laki-laki tasnya kecil. Kalaupun sekarang laki-laki bawa tas tuh kadang-kadang bos-bos bawa tas yang itu cuma isinya uang, nggak ada lain, yang lain. Nggak ada namanya minyak angin, coba minta Pak, minta minyak angin, nggak bakal ada. Obat merah nggak ada itu, ya. Kalau perempuan bisa ada. Itu bedanya. Jadi ketika saya pergi ke Bromo, saya pengen ke Gunung Merapi, tiba-tiba kita makan, setelah dapat penginapan kita makan. Istri saya taruh tas ini di atas bangku. Bangkunya di bawah meja. Jadi sehingga secara tidak disengaja bangkunya didorong ke bawah meja. Jadi selesai makan, biasanya istri yang bayar, saya yang bayar. Hari itu beda. Hari spesial. Saya bayar. Saking spesialnya kita pulang lupa bawa tasnya. Jadi sampai di rumah, istri saya berpikir, kok ada kurang. Sampai di rumah penginapan. Tiba-tiba sadar bahwa tas kita masih ada di rumah makan tersebut. Kita balik, dan apa yang terjadi, Tuhan izinkan. Tas sebesar gini, lebih besar dari ini sebenarnya. Karena kalau pergi jalan-jalan, istri saya bawa koper yang minimalis. Tasnya besar, ya, koper minimalis. Dan itu satu tas hilang. Di dalamnya ada isi obat-obatan saya, ada uang yang porsinya paling besar. Karena biasanya saya ngambil uang di ATM, saya kasih uangnya ke istri saya. Ada power bank, ada handphone, ada handphone juga, semua ada di tas itu. Dan semuanya hilang. Lalu istri saya seperti biasa merasa bersalah, gitu ya. Istri kalau sudah ibaratnya menggunakan uang tidak pada porsinya, biasanya merasa bersalah. Ini menghilangkan uang, merasa bersalah. Semuanya ada di situ. Tapi puji Tuhan saya masih pegang sedikit lah, nominal sedikit adalah. Jadi sebelum kita makan di situ, anak saya si Dewi ketemu gelang emas di kamarnya. Gelangnya emas murni. Kenapa tahu gelang emas murni? Bisa dibengkokkan. Gelang emas kalau 24 karat itu agak lembek, bisa dibengkokkan. Saya bilang gini sama anak saya yang perempuan. Dia ketemu di laci kamarnya. Dewi, itu bukan punya kita. Kita harus kembalikan. Tanya sama yang punya rumah, mungkin yang punya rumah itu bukan punya kita. Akhirnya kami hubungi yang punya rumah karena kami nginep bukan di hotel, tapi pas dekat dengan gardu pos mau masuk ke Gunung Merapi, perumahan-perumahan penduduk. Kita sewa di situ. Terus yang punya rumah datang dan dia bilang, oh iya ini gelang emas saya. Puji Tuhan. Kita bisa kasih. Kalau kita jual kemarin balik modal itu. Tapi kan kita sudah kenal kebenaran. Ya, orang yang kenal kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran itu berdosa di hadapan Tuhan. Dia sudah tahu, lampu merah kalau sudah tahu berhenti kita jalan, pasti ada sebab dan akibat, bisa kecelakaan. Orang kalau sudah tahu kebenaran, jangan dilawan kebenaran itu. Itu berdosa di hadapan Tuhan. Jadi setelah kita bereskan, baru kita makan. Lalu istri saya sudah mulai panik, sudah mulai nangis, sudah mulai bergetar. Istri saya kalau takut itu dia bergetar. Ya. Tapi kalau depan saya tidak pernah bergetar, kecuali dilakukan kesalahan. Dia bergetar. Saya tenangkan istri saya. Enggak, saya marah-marahin. Wah, kamu benar-benar kita nggak jadi jalan-jalan. Enggak. Udah, Mak, tenang. Saya mau kasih tahu apa? Jadilah kepala keluarga yang baik. Dalam situasi apapun, jangan marahin istri dulu. Justru doakan. Karena ingat, kuasa doa itu kalau dikatakan sepakat. Katakan sepakat. Kalau kita sudah marahin, nanti nggak jadi sepakat itu. Jadi saya bilang gini, Tuhan sudah kasih lihat saya, mobil yang ambil tas itu, mobilnya berwarna hijau telur asin dengan platnya sekalian. Sudah dikasih lihat penglihatan. Saya bilang sama istri saya bilang sama hoki Dewi. Jadi kami tunggu di depan. Tuhan bilang suruh tunggu di depan warung itu jadi heboh. Semua warga situ tertuduh seakan-akan warga Gunung Merapi itu tidak jujur. Padahal mereka meyakinkan diri bahwa kami orang jujur-jujur, kami tidak ada warga yang seperti ini. Alkisah dengan cara Tuhan, mobil itu lewat di depan restoran. Saya berhentikan di jalan. Tanya sama istri saya berhentikan di jalan, dia berhenti.
Yang Tuhan kasih lihat 2 orang, benar-benar 2 orang pakai jaket hitam, pakai jaket hitam. Dan saya bilang sama orang itu, Pak, mohon izin, mohon maaf. Apakah Bapak melihat tas ada di tempat? Oh, kamu nuduh saya? Gini-gini, saya nggak tahu, gini-gini. Wah, saya masih nggak mau ribut. Tapi saya minta tolong, Pak. Bapak kan orang sini. Kalau Bapak nanti dapat informasi atau ketemu tas saya, tolong dikembalikan. Kalau masalah harta benda di dalamnya udah saya ikhlaskan. Yang penting tasnya dikembalikan, karena ada obat. Saya cuma bilang gitu aja, terus tiba-tiba dia bilang, iya Pak, nanti kita tukaran nomor, kalau ada apa-apa saya hubungi. Dia jalan. Kita kembali ke rumah penginapan, istri saya masih nangis, dia nangis-nangis di kamar, sedih sekali, luar biasa sedihnya. Lalu saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya harus apa? Tuhan bilang apa? Kamu deklarasikan dengan doa. Saya pergi ke kamar istri saya bilang, Mam, kita doa yuk. Kita doa. Istri saya masih nggak bisa terima dengan kondisi yang seharusnya kita bersuka cita, tapi berubah jadi duka cita. Tapi saya percaya satu hal, untuk bisa jadi berkat oleh karena Tuhan. Jadi saya bergandengan tangan dengan istri saya, kami berdoa. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan terima kasih buat kejadian yang Kau izinkan. Saya percaya semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Kami taat kepadamu, kami percaya kepadamu, kami cuma minta tolong satu Tuhan, kembalikan tas itu. Saya bilang, bagaimanapun caranya saya nggak tahu, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bersepakat, kami berdoa, lalu kami tidur. Ketika setengah tidur, sekitar mungkin jam 1, jam 12 itu saya dapat satu penglihatan. Akan ada satu orang berjaket hitam, laki-laki duduk di bagian depan rumah penginapan itu, ada kursi bambu. Orang itu duduk di situ, dia kembalikan tas. Saya dikasih lihat itu. Lalu bangun tidur jam 3 kita sudah dibangunin, setengah 4 itu jeepnya sudah sampai di depan rumah penginapan karena kita mau naik gunung. Ya, paketnya ada Bukit Teletubbies, pasir berbisik, sama sebenarnya kami mau naik ke puncak, naik kuda. Tapi kita nggak sampai ke sini. Kita mau lihat sunset. Sunrise ya. Sunrise ya. Matahari terbit ya, sunrise. Kita mau lihat sunrise. Jadi kita ke sana lihat sunrise, dari sunrise kita ke Bukit Berbisik, dari Bukit Pasir Berbisik, terus Bukit Teletubbies. Tahu kan Teletubbies kan? Tahu nggak? Nggak pernah ngalamin Teletubbies ya? Jadi ada bukit kayak Teletubbies. Lalu setelah selesai paketnya kami pulang. Kami pulang ke rumah penginapan. Sampai di situ tiba-tiba ada satu orang tergopoh-gopoh pakai jaket hitam datang. Om. Ya kenapa? Om, sinilah Om. Saya takut mau ngomongnya. Om ikut saya lah. Ayo cepet Om. Saya ragu-ragu nih siapa, kenapa, gimana, saya bingung kan. Ayolah Om ikut saya. Oke. Saya ikutin masuk gang-gang gitu ya. Rumahnya dari sederhana lah, bukan rumah permanen ya. Dia masuk ke rumahnya, pintunya masih kayu. Dia masuk. Tunggu ya Om. Dia pulang, dia keluar lagi dari rumah. Dia bilang begini, Om, ini tas Ibu bukan? Saya begitu lihat, saya kaget. Saya bilang, wow. Ternyata ketika kita bersepakat dalam sebuah masalah, Tuhan bisa jadikan iman yang berkemenangan. Saya ambil tas itu, saya bilang, iya ini tas Ibu, ketemu di mana? Ada orang buang di selokan Om. Kalau Jawa nggak kenal longkang. Longkang itu bahasa sini. Kalau bahasa Jawa tuh selokan, bukan longkang. Ya, jadi memang ada di selokan. Saya ambil, saya bawa, saya juga antara senang, terharu, nggak tahu bercampur aduk di situ. Saya panggil istri saya, Mami. Ada si Hoki sama Dewi lagi nonton TV di ruang tamu. Kenapa Pi? Itu kan tas Mami. Saya bilang, iya, tasnya ketemu. Istri saya keluar, dia cuma bilang, puji Tuhan, habis itu nangis. Karena ada rasa syukur yang berlimpah-limpah. Kita buka tasnya, powerbank nggak ada, handphone nggak ada, uang entah berapa juta hilang. Tapi yang unik, masih ada satu dompet kecil, isinya receh-receh nggak diambil. Ibaratnya tidak sampai habis dan tergeletak. Masih ada recehan dan cukup banyak juga.
Obat-obatan saya masih ada, flash disk kantor masih ada. Semuanya lengkap kecuali itu yang tadi bilang. Akhirnya saya melihat ke depan. Orang itu rupanya mengikuti saya. Dan seperti penglihatan yang Tuhan kasih lihat, dia duduk di kursi bambu berjaket hitam, persis posisinya di situ. Dan saya baru mengerti, itu yang Tuhan mau sampaikan ke saya. Lalu saya ambil receh-receh itu, saya kumpulin ada sekitar mungkin 20-30 ribu, saya lupa persisnya. Jadi di tangan saya ini recehan semua. Saya samperin orang itu, saya bilang, Pak, ini dari kami sebagai ucapan terima kasih. Kami nggak punya apa-apa lagi, karena ini yang kami punya. Tapi ini rasa terima kasih kami kepada. Gak usah om. Yang punya rumah, tahu kisah itu, rupanya itu anaknya yang punya rumah. Dia bilang gini, Pak, kalau nggak ada uang nggak usah dibayar penginapan ini. Saya bilang gini, Bu, kami diajarkan untuk jadi berkah. Jadi kebetulan kami ada dananya. Ini sebagai kewajiban kami berikan. Dan di situ secara tidak langsung perkara yang kita alami itu menjadi berkat buat orang. Dan mereka tahu kita kan anak Tuhan. Jadi saksi Bapak. Dan ketika supir taksi yang kita book berhari-hari itu ngelihat, dia tanya, Pak, nanti saya dibayar nggak Pak ya? Dibayar Pak. Yang penting ada ATM. Akhirnya kami pulang, turun ke bawah karena Gunung Merapi tinggi. Kita turun ke bawah cari bensin. Di pom bensin itu ada ATM. Ketika selang bensin dibuka, gitu ya, saya bilang, Pak, saya mau ke ATM dulu. Tapi sebelum saya keluar dari mobil, tiba-tiba handphone saya berbunyi. Kalau tadi Tuhan sudah kembalikan tasnya, Tuhan belum kembalikan uangnya. Tapi dalam mobil itu, Tuhan kasih berkat. Handphone itu berbicara tentang deal transaksi yang menggantikan 10 kali lipat daripada uang yang hilang. Instan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tepuk tangan buat Tuhan. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan pohon ara. Yang memindahkan bukan kita, tapi Yesus namanya. Yang terpenting adalah kita punya iman. Katakan iman. Tidak penting porsinya seberapa besar. Karena Tuhan bisa menjadikan yang sederhana untuk jadi yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang terpenting adalah berdoa sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan. Saya percaya pada saat Tuhan menjawab, deklarasikan jawaban Tuhan, karena firman Tuhan berkuasa, firman Tuhan ya dan amin. Bukan masalah porsi imannya, tetapi jawaban Tuhan. Untuk menerima jawaban Tuhan, melekat, mendekat kepada Tuhan. Hanya orang yang mendekat kepada Tuhan, hanya orang yang melekat kepada Tuhan, dia bisa dengar-dengaran sama Tuhan. Dan perkataan Tuhan tidak mungkin salah. Jangan sampai kita yang memperkatakan seakan-akan itu perkataan dari Tuhan. Banyak orang begitu. Pak, saya dengar dari Tuhan, Pak. Oh ya? Iya. Apa tuh? Tuhan belum bilang sama saya. Tuhan bilang sama saya belum bisa ke gereja ini lagi. Oh ya? Haleluya. Banyak perkataan-perkataan yang diselewengkan seakan-akan dari Tuhan. Tapi bukan berarti dari Tuhan. Tapi ketika kita dengar-dengaran sama Tuhan dan kita deklarasikan, saya percaya pohon ara yang besar akan pindah. Gunung yang besar akan pindah. Jadi kalau mau kekuatan iman, dekatlah sama Tuhan. Belajar dengar-dengaran sama Tuhan. Orang yang gak dengar-dengaran sama Tuhan, percayalah, hidupnya ya begitu-begitu aja. Tapi kalau mau mengalami promosi Tuhan, menjadi saluran berkat, alat yang dipakai Tuhan untuk diberkati dan memberkati, saya percaya orang itu akan dekat sama Tuhan. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dengar-dengaran, semakin peka.
dan hidupnya penuh dengan kemenangan. Kemarin saya sudah kasih tahu kan, entah di doa pengerja atau apa itu. Sederhana itu. Laptop yang rusak bertahun-tahun. Ketika saya tanya Tuhan, Tuhan ini apa yang rusak? Tuhan bilang ganti kabelnya. Sederhana. Begitu ganti kabel apa yang terjadi? Nyala laptopnya. Bertahun-tahun. Kalau kita dengar-dengar sama Tuhan, kita punya penasihat yang ajaib. Gak akan kita mengalami hal-hal yang negatif. Kenapa? Tuhan yang berjalan di depan, bukan kita yang berjalan di depan membelakangi Tuhan. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung, bisa memindahkan pohon ara. Dasarnya adalah hubungan kasih. Pak, ada ayatnya enggak? Ayat terakhir, 1 Korintus 13 ayat 2. Ini saya kembalikan tasnya, bisa menghalangi doa berkat. Amin. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Iman yang sempurna berdasarkan kasih. Iman yang sempurna adalah deklarasi firman. Tapi semua itu karena kasih. Orang yang mengasihi Yesus, dia akan dekat sama Yesus. Terlihat. Nanti akan terlihat. Waktu yang akan membuktikan. Tapi saya percaya Roh Kudus berikan satu arahan buat kita hari ini. Minta kasih mula-mula dari Tuhan. Minta kasih mula-mula dari Tuhan. Biarlah hubungan kasih itu membuat kita dekat. Dengar-dengeran sama Tuhan. Ketika dapat jawaban dari Tuhan, deklarasikan, perkatakan. Maka percayalah, hal-hal besar yang tidak mungkin akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mulai sekarang, kita tahu rahasia iman yang berkemenangan. Bukan porsi iman. Bukan, oh saya mau kuasa doa seperti Pak Gembala. Bukan seperti itu. Yang berkuasa itu bukan saya. Yang berkuasa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya sama. Saya di sini sebagai gembala mengajarkan, menuntun, mengarahkan. Tapi sekali lagi, semua adalah pilihan. Dewasa itu pilihan. Mendekat sama Tuhan itu pilihan. Makanya saya sarankan, pilihlah yang baik. Karena akan terjadi hal-hal yang besar dalam hidup kita. Nantinya yang diberkati siapa? Kita sendiri. Ya, bukan Pak Gembala, kita sendiri. Katakan, saya diberkati. Jadi untuk diberkati, rohaninya dikuatkan dulu. Nanti berkat jasmani mengikuti. Karena berkat definisi yang sesungguhnya, berkat itu adalah ketika kita berjalan bersama Tuhan. Itu berkat. Kalau mau lebih dalam lagi, kalau mau next level ya, itu berjalan bersama Tuhan, itu berkat. Bukan keuangan, bukan kesehatan, bukan hal-hal yang. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, otomatis kesehatan itu akan diberikan. Keuangan itu akan diberikan, kesuksesan itu akan diberikan, kemenangan, keberhasilan, keberuntungan akan diberikan. Bahkan mujizat yang besar akan terjadi. Itu berkat. Itu inti dari semua kekristenan, termasuk keselamatan. Amin. Pemusik saya undang maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu sebagai deklarasi bahwa iman yang berkemenangan, yang terpenting sebesar biji sesawi, maka Tuhan Yesus yang besar akan melakukan perkara-perkara besar buat kita. Amin. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Tetapi semuanya akan terjadi
cara yang sederhana, yaitu memiliki iman sebesar biji sesawi. Iman percaya dan melekat kepada Tuhan. Ku hidup Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Tolong dari awal kita sungguh-sungguh nyanyikan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
Terima kasih buat firman. Berikan kami iman sebesar biji sesawi yang mampu memindahkan gunung dan memindahkan pohon ara. Berikan kami iman yang dekat denganmu, yang melekat kepadamu, untuk memperkatakan firman-Mu. Kami percaya setiap doa kami ada jawaban dari-Mu. Berikan kami kepekaan Tuhan. Panca indera rohani kami, telinga rohani kami, telinga seorang murid boleh mendengarkan apa yang akan Kau sampaikan. Ajarkan kami Tuhan untuk memperkatakan perkataan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kami Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, iman sebesar biji sesawi dengan Tuhan yang besar bisa melakukan perkara besar. Bapak berkati hidup kami, sehingga kami memiliki iman yang berkemenangan. Kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini, iman kami ditambah-tambahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat firman. Bungkus tutup firman ini dengan darah Yesus, sehingga jatuh di tanah yang subur, di ruang tanah hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat buat banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tetapi pelaku firman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Ulanglah dan terimalah berkat iman yang berkemenangan, berkat iman yang berhasil, beruntung, bahkan berjalan dari satu kemuliaan-kemuliaan yang lain dan menjadi saluran berkat yang hidup dari surga. Berkat kesehatan, berkat pemulihan, berkat kelepasan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan seberkati. Shalom.